Halo teman-teman, di mana saja berada, semoga selalu sehat adanya. Selamat bertemu dengan kanal pertanian Makmur John Kiblik. Kali ini saya akan menampilkan di lahan cabai ini virus Gemini benar-benar dihabisi. Selesai menonton, tinggalkanlah kenangan untuk video sederhana ini ya teman-teman, dengan menekan tombol subscribe, suka, komen, dan bagi. Virus Gemini sebagai penyebab pucuk kuning merupakan momok bagi pembudidaya cabai. Pasalnya, hal itu menjadikan produktivitas tanaman berbuah pedas tersebut menurun. Selain itu, pemandangan lahan akan terganggu keindahannya oleh warna yang tidak disukai para pembudidaya. Banyak yang telah melakukan berbagai upaya agar warna tersebut segera sirna dari hadapan mereka, namun tidak bisa. Pemberantasan yang dilakukan sia-sia karena pucuk kuning sukar sekali diatasi saat sudah menjangkiti. Lalu kapan melakukannya agar bisa berhasil? Melakukannya ialah sejak menyemai benih. Lakukan perawatan dengan baik, terjadwal, serta disiplin. Bagaimana melakukan perawatan yang baik? Yaitu dengan melakukan segala perlakuan sesuai dengan prosedur yang disarankan. Pengolahan tanah yang benar, karena penanaman cabai di tanah olahan dan tidak olahan akan sangat berbeda perjalanan pertumbuhannya. Lalu apa maksudnya terjadwal? Maksudnya bahwa aktivitas pemupukan, pengairan, penyemprotan, dan lainnya haruslah ditentukan waktunya. Tidak seingatnya, tidak sampai terlambat atau terlalu awal. Oleh karena itu, untuk bisa melakukannya haruslah didukung dengan pengetahuan yang memadai, juga dalam hal teknologi. Lebih jelasnya, mari kita tanyakan kepada pembudidaya cabai paritas Bagong ini. Selamat siang Pak Mur. Selamat siang, sobat-sobat tani semuanya. Sedang penyiraman ini berapa kali dilakukan? Ini untuk penyiraman saya lakukan itu rutin 5 hari sekali. Itu sumbernya masih bagus ya Pak? Ya, kalau untuk saat ini sudah mulai berkurang jauh. Tapi yang jelas rutin. Masih ya bisa untuk rutin lah. Ya. Rutin tentu ada ya Pak akibatnya. Ya, sekali. Apa saja misalnya? Ya, pertama itu pengaruh kandungan air di dalam tanah itu kan sangat berpengaruh untuk kesuburan tanaman. Ada pernah kekurangan air di lahan ini Pak? Kalau untuk tanaman cabai itu belum pernah ya. Cuma untuk tahun inilah memang kemaraunya Agak berkurang airnya, debit airnya ya. sudah berkurang. Tapi alhamdulillah masih bisa. Ya lumayan lah masih bisa untuk Ya, menyiram. bentar. Oke, sama. Ada yang mengatakan bagong tuh betul? Betul sama. Mirip-mirip bagong ya. Oh iya. Ada yang bilang bagong, ada yang bilang. Pak Mur, umur berapa cabai ini? Ini mulai tanam itu awal bulan 6 saya. Jadi sekarang ini sudah mencapai bulan 10 akhir, jadi sekitar 4 bulan. Iya, sudah petik berapa kali? Kalau untuk hijau sekitar 7 kali. Wah, sudah banyak. Banyak. Sekali petik itu menghasilkan berapa kilogram, Pak? Nih, Untuk rata-rata lah. saya ini ya rata-rata itu 2 kintal. Sekali petik, Pak ya? Itu belum seberapa, Pak. Oh. Untuk Pernah lebih dari itu? Saya pernah. Tanah seluas 125, orang sini bilang lah 125 itulah. Ru. Nah, saya pernah bisa mencapai 6 kintal. Wah. Pernah itu. Apa itu cabenya? Sama Seperti ini. seperti ini.
Waktu itu apa yang menyebabkan mereka bisa produksinya maksimal? Apakah Pertama itu cuaca mendukung atau cuaca sama kondisi tanah. pas tepat ya Pak Ya ya? sekitar 2019 Sampai itu seperti itu ya. ya, Wah, itu alangkah lebatnya buahnya Pak waktu itu. ya sangat lebat. Kanan kiri sampai Iran itu. Oh, Kalau masalah pemukan tetap saya tetap. ya. Cuma makin tahun saya tingkatkan lah, istilahnya itu lebih modern, lebih Ya, ya Pak. Oh, ya. Karena ada hama yang menyerang. kalau hama itu tetap ada. Ada. Nggak bisa dihindari kalau masalah hama. Ya. Kebetulan ini tidak ada yang kena pucuk kuning, Gemini ya. Itu sementara yang di kejauhan sana ada Pak. Apa resepnya ini? Sehingga tidak kena ini. Kalau saya untuk pengendalian hama itu Pak ya lah. Hama itu kan penyebar virus kuning itu pertama dari kutu kebul, atau hama trap, Ya. tungo itu bisa. Cuma kita itu harus mengendalikannya itu dari kecil. Oh, dari ketika tumbuhan masih Mulai dari bibit kalau bisa. bibit. Pertama sebentar, itu ya. harusnya dikasih antivirus lah dari bibit. Terus untuk insektisida, saya itu menggunakan bahan yang berbahan aktif imidacloprid. Terus seandainya bahan aktif imidacloprid itu sudah tidak mampu, saya tingkatkan ke yang berbahan aktif diameturon. Iya, Nah, kalau masalah merek dagang terserah nanti apa saja boleh. boleh, yang penting itu Pengaplikasiannya gitu kan Pak? ya harus tepat, minimal itu ya 5 hari sekali lah. Itu di sebelah sana Pak. Nah, itu kuning ya kan Pak? Kuning, ya. Kalau masalah pengaplikasian yang bagus itu sore hari, Sore hari. setelah ya mulai jam 3:30 lah, sampai matahari itu udah terik, itu percuma, penyakit sudah hilang. Siang begini juga tidak bagus. Percuma kita buang-buang obat, nah itu percuma, harusnya itu sore. Kalau Ya. pagi kalian sebelum matahari terik, maksimal jam. Dalam hal pemberantasan gulma bagaimana? Kalau gulma itu namanya petani tradisional lah. Ya. Ya kita apa itu, kalau untuk makanan Masalah ya. ternak. Oh, Jadi untuk makanan ternak. selain nanti KB-nya itu menghasilkan, Ya, terus gulmanya itu untuk pakan ternak. Jadi tidak harus diberi mulsa. pun nggak harus. Karena Kondisi itu tanah tadi di ya. daerah sini ini kalau di Mulsa kurang baik, Pak. Malah ya. Kurang baik, soalnya tanah lengket. Oke. Dulu pernah mencoba ya tidak pernah berhasil. Ya. Kondisi tanahnya lain. Harapan Pak Mul terhadap pembelian lombok atau cabai ini oleh pedagang. Ya kalau bisa itu harga itu mohon distabilkan lah. Apakah selama ini naik turun atau sering turun Pak? Untuk tahun ini petani itu istilahnya apa? Cuma mutar, balik modal tok sudah untung ya. Kalau pedagang itu gimana lah? Ya itu kan ikut pasar. Nah, Pasarnya ya mengikuti pasar Pak ya. ya kalau namanya ya bisa Pak kalau Ya. Kalau pupuk Pak Mur menggunakan apa nih sehingga pupuk cabenya untuk luar saat- biasa untuk lebat? saat inilah. Pertama saya itu pupuk itu saya menggunakan NPK 16 Patani. Sekitar umur 40 harian sih itu saya kasih sama asam humat biar untuk meningkatkan pH, menetralkan pH tanah. Ya, Untuk nitrogennya saya kurangi. gitu ya. Soalnya kalau kebanyakan nitrogen efeknya itu virus itu menjalar yang cepat. Akibatnya seperti itu hidupnya kuning. Itu kan benar. Ini benar-benar istimewa. Lahan ini, lahan milik Pak Mur ini kan diapit oleh lahan-lahan lain yang pucuknya warnanya berbeda, kuning. Sana juga kuning, ya kah? Tergantung pemakaian pupuk. Ini nanti biar Pak Mur ada masukan dari penonton di kanal saya. Inilah penanganan yang berbeda, antisipasi yang tepat, penggunaan obat dan sebagainya. Pupuk Pestisida, fungisida itu harus rutin. tepat waktu. Soalnya gini Pak, sekarang memberantas sama mencegah itu mudah mencegah. Itu ya Pak. Kalau kita memberantas sejenis virus, sejenis hama trap, tungo itu memang susah. Keberhasilannya itu tipis Pak. Kalau memberantas ya Pak ya. Kecuali kalau mencegah Ah. itu kemungkinan presentasinya itu besar gitu loh.
aplikasinya harus tepat sasaran lah bilangnya. Ya, baik Pak Mu, terima kasih wawancara ini. Saya doakan cabenya terima semakin kasih. lebat buahnya. Terus pedagang juga punya cara untuk meningkatkan harga sehingga pembudidaya cabai tidak dirugikan. Betul. Selamat siang Pak. Selamat siang. Terima kasih ya. Siap. Demikian tadi wawancara saya dengan Pak Muryadi dari Desa Ngulan Kulon, Kecamatan Pogalan, Trenggalek, Jawa Timur. Sekarang kita sambung pembahasan tadi ya teman-teman. Bagaimana agar bisa disiplin? Disiplin dalam perawatan cabai lebih merujuk pada pelaksanaan suatu perlakuan yang tepat, tidak mengurangi, tidak menambah, serta membuang jauh-jauh perasaan malas. Perawatan yang baik dapat menjelma menjadi pencegahan yang banyak mendatangkan keuntungan bagi cabai sendiri maupun petaninya. Dan semua itu dilakukan semenjak cabai dismai. Jadi, kita tidak perlu menunggu datangnya serangan dari hama atau penyakit. Bila harus memberantas segala yang merugikan tanaman cabai, mungkin tidak banyak yang bisa kita harapkan. Itulah sebabnya di lahan cabai bagong yang luas ini nyaris tidak ada yang berpucuk kuning. Pucuk-pucuk cabai tampak hijau, segar, menawan. Memang di lahan cabai ini virus Gemini benar-benar dihabisi. Belalang meloncat-loncat, kepiting lambat berjalan. Semoga ada manfaat apabila tepat harapan. Demikianlah teman-teman, semoga bermanfaat, selalu semangat untuk menjadi pembudidaya sukses. Terima kasih atas perkenan Anda menonton video ini. Jumpa lagi pada video mendatang.